Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini kami akan memenuhi tugas kelompok kami yang berjudul penyelenggaraan pelatihan dari mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Amir Tengku Ramli, MSI. Wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya untuk menjadi objek wawancara dari kelompok kami. Di sini kami ada 3 pertanyaan Pak mengenai tema penyelenggaraan pelatihan. Pertanyaan pertama, menurut Bapak apa sih Pak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang program pelatihan? Ya, kalau berbicara pelatihan itu kan salah satu hal penting ya di dalam proses pengelolaan SDM di sebuah perusahaan. Dalam artian memang pelatihan ini memiliki peran penting yang memang membuat utamanya kan membuat para pekerja itu semakin termotivasi, semakin baik kinerjanya, dan juga nanti dampaknya ke perusahaan sehingga perusahaan sendiri semakin baik lagi ke depannya. Nah, kalau berbicara faktor dalam penyelenggaraan pelatihan, saya kira yang berperan yang pertama adalah itu kebutuhan di internal perusahaan tersebut. Jadi harus diperhatikan kondisi per hari ini, per bulan ini, per tahun ini, kondisi saat ini seperti apa di sisi pekerja itu. Apakah para pekerja ini ternyata sudah bagus gitu ya kinerjanya, atau memang butuh pelatihan. Kalaupun butuh pelatihan kan apa gitu ya, kan pelatihan itu banyak ya gitu. Jadi harus diketahui dulu kebutuhan kondisi saat ini. Nah, yang kedua tentu saja adalah dari faktor perencanaan pelatihan itu sendiri. Jadi sudah diketahui kira-kira butuh apa-apa aja. Nah, kedua adalah faktor yang kedua lah kira-kira itu adalah perencanaan pelatihannya. Apakah mau kita rencanakan program pelatihan misalkan setahun gitu ya, tahun 2024 nanti tahun depan misalkan kita perlu adakan pelatihan ABCD. Nah, itu harus direncanakan dengan baik karena itu berkaitan juga nanti dengan budgeting juga. Karena harus kita akui yang namanya budget itu ya yang membuat ya salah satu faktor besar juga yang membuat pelatihan ini bisa diadakan atau tidak. Faktor yang kedua ya, jadi perencanaan. Yang ketiga saya kira faktornya adalah metode pelatihannya. Ya, metode pelatihannya apakah mau misalkan ya di hotel misalkan itu, atau offline di hotel gitu, atau mau in-house training, atau mau metodenya itu serba pakai full digital misalkan era digital ya, atau mau online, yaitu disesuaikan. Nah, metode yang tepat tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan pelatihan. Terus paling berikutnya adalah materi dan trainernya. Jadi apa yang sudah kita rencanakan, kita harus pilih ya materinya yang tepat, kemudian trainernya pun kadang juga mempengaruhi. Jadi ya tuh misalnya gini, setiap tahun kita selalu pakai trainer yang sama gitu. Nah, ini kan harus dievaluasi seperti itu. Kira-kira itu faktor-faktor tadi ya yang mempengaruhi pelatihan. Tadi kan Bapak sempat bilang untuk poin kedua perencanaan. Biasanya Pak, kalau perencanaan bagi perusahaan besar, program itu jangka waktunya kira-kira berapa Pak? Program itu? Bisa dibagi ya. Jadi kalau mau jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek jelas kita bisa rencanakan pelatihan dalam waktu setahun ke depan nih. Itu bisa setahun, itu 12 bulan. Apakah kita mau adakan pelatihan setiap per semester misalkan atau per 3 bulan, itu bisa. Tapi ada juga perusahaan yang dia tuh bikin rencana jangka panjang pelatihan, itu biasanya di
mungkin itu di kementerian ya yang memang cakupannya itu luas, di BUMN juga masuk. Karena saya pernah lihat tuh di beberapa tempat dia mengadakan survei terlebih dahulu untuk program pelatihan selama 5 tahun ke depan. Jadi tahun 2023 ya. Yang saya lihat itu 2024 tambah 5 tahun nanti 2020 sampai 2029. Seperti itu. Bisa jangka panjang. Baik Pak, untuk soalan yang kedua, menurut Bapak apa saja hambatan dan tantangan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pelatihan dan bagaimana Pak cara mengatasinya? Hambatan di pelatihan ya. Yang pertama sih harus ada ya kesamaan visi misi antara pimpinan dan juga tim perencana pelatihan, misalkan tim HRD. Jadi jangan sampai tim HRD ataupun tim yang merencanakan pelatihan tersebut sudah merencanakan tapi ternyata tidak disetujui gitu kan. Ini kan tentu menjadi kendala besar gitu ya. Nah, itu yang pertama, harus ada kesesuaian visi misi lah antara pimpinan dengan tim perencana. Yang kedua, memang kalau dari segi teknis kita tuh harus ini ya, perhatikan ya hambatan-hambatan kayak misalkan ya dari budgeting, fasilitas, metode, itu hal-hal teknis itu. Nah, hal-hal teknis tadi bisa kita minimalisir kalau misalkan kita bisa mungkin sudah berpengalaman atau memakai vendor untuk mengadakan pelatihan tersebut tuh bisa diminimalisir. Jadi yang pertama, kedua hambatan teknis tadi. Hambatan yang ketiga, saya sih menganggapnya kayak misalkan setelah diadakan evaluasi ya, jadi seringkali perusahaan itu kayak mengabaikan gitu ya proses evaluasi, padahal itu kan bisa menjadi rencana kedepannya ya. Jadi itu saya sih tergolong kepada hambatan ya, jadi kepada proses evaluasi yang kurang berjalan lah. Dampak positif apa yang didapatkan perusahaan dengan adanya program penyelenggaraan pelatihan tersebut? Ya, untuk dampak saya kira pasti banyak sih sebenarnya. Yang pertama, dengan diadakannya pelatihan, perusahaan ini bisa membuat para pekerja itu semakin meningkat dari sisi kinerjanya. Jadi kenapa bisa meningkat kinerjanya? Pertama, kita harus perhatikan dari pola pikir mereka. Jadi itu yang pertama diperbaiki. Dengan diadakannya pelatihan, para pekerja menjadi lebih baik pola pikir dalam pekerjaannya. Misalkan, oh iya saya harus ahli di bidang ini karena akan bermanfaat untuk perusahaan. Itu kan lebih ke pola pikir. Ya, itu yang pertama manfaatnya. Yang kedua, tentu saja meningkatkan skill para pegawai ya. Kalau sekarang ada tuntutan para pekerja itu harus ahli di bidang pekerjaannya, tapi juga harus ditunjang dengan keahlian di IT, di teknologi. Nah, itu banyak pelatihan-pelatihan sekarang tuh, seperti penggunaan aplikasi tertentu. Itu kan harus dilatih mau nggak mau ya. Kalau hanya sekedar coba pelajari sendiri itu kan nggak bisa. Jadi yang jelas manfaat yang kedua akan meningkatkan skill dan juga ya pengetahuan mereka lah. Yang ketiga, tentu saja perusahaan bisa menyusun ya perencanaan SDM kedepannya dengan lebih baik lagi. Dengan adanya program pelatihan yang ada, jadi terpetakan gitu ya. Oh ya, ini pekerja ini sudah mendapatkan pelatihan ini, sehingga nanti dia bisa mungkin ya ada peningkatan jenjang karir. Itu kan lebih ke pengelolaan SDM yang lebih baik. Seperti itu. Mungkin itu kurang lebihnya. Jadi Pak, di setiap perusahaan itu perlu memang adanya Pak yang namanya penyelenggaraan pelatihan. Ya, karena mungkin penyelenggaraan pelatihan itu bisa membuat karyawan bisa bekerja lebih baik ya Pak. Bisa menguasai skill yang sebelumnya dia tidak bisa menguasai ya Pak. Ya, bisa. Untuk juga bisa menambah keterampilan mereka. Ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak waktunya. Ya, sama-sama. Hasil wawancara yang kelompok kita lakukan terhadap narasumber yaitu Bapak Agung Wibowo STMM
di mana kelompok kita mengajukan 3 buah pertanyaan untuk beliau. Pertanyaan pertama itu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang program. Beliau menjawab pertanyaan pertama ada 4 poin. Yang pertama itu kebutuhan internal, di mana kebutuhan internal ini berhubungan dengan kondisi karyawan di sebuah perusahaan. Poin yang kedua ada perencanaan. Perencanaan terbagi menjadi 3, yaitu pendek, menengah, dan panjang. Yang ketiga ada metode. Yang keempat ada materi dan cara. Menurut teman-teman dari jawaban Pak Agung ini, apakah ada kesalahan atau pro atau kontra? Maksudnya dari apa namanya tadi poin-poin tersebut ada kebutuhan internal, terus perencanaan, metode, dan juga materi. Itu ke arah mana maksudnya beliau? Mungkin maksud beliau ke arah dalam merancang program tersebut, di mana program harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya, kebutuhan perencanaan, kebutuhan metode, dan kebutuhan materi. Oke, tadi kan yang poin pertama menurut beliau bahwasannya menyatakan di situ tentang kebutuhan internal, yang dimana poin pertama itu menjelaskan, oke saya sepakat dengan statementnya bahwasannya kebutuhan internal itu biasanya tergantung dengan kondisi, yang dimana penyelenggaraan pelatihan tersebut harus dilakukan atau tidak. Karena kita sebelum melakukan penyelenggaraan pelatihan tersebut harus melihat kondisinya terlebih dahulu, harus dilakukan atau tidak. Kalau misalkan kondisinya baik, mungkin itu perlu yang namanya musyawarah bersama, apakah perlu yang dinamakan atau dilaksanakan penyelenggaraan pelatihan tersebut. Dan sebaliknya, bahwasannya kalau misalkan kondisinya tidak baik dalam tanda kutip di dalam sebuah internal perusahaan tersebut, harus yang diadakannya namanya evaluasi tersebut, yang dimana mungkin salah satunya penyelenggaraan pelatihan tersebut bisa dilakukan untuk menambah sebuah kinerja yang baik terhadap karyawan atau calon karyawan yang akan dilatih. Itu. Kalau dari perencanaan tersebut itu kan ada yang namanya perencanaan jangka panjang dan juga dalam jangka dimana perencanaan tersebut itu juga bisa dilihat dengan metode-metode dan materi-materi yang disampaikan kepada pegawai atau calon pegawai tersebut. Kalau dari segi materinya mungkin jangan sampai materinya hanya itu saja gitu kan. Itu saya sepakat karena kondisinya kita tidak mungkin sama dengan sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan materinya menggunakan hanya itu saja, kemungkinan besar dari yang dilatihnya tidak jauh beda sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi tidak ada perkembangan, jatuhnya kayak seolah-olah materinya memoton. Jadi jatuhnya tidak ada perkembangan yang lebih baik lagi. Jadi cuman hanya sebatas itu saja. Kalau bisa mengadakan materi yang baru yang bisa kayak semacam inovasi-inovasi yang baru gitu, agar si pegawainya tersebut bisa mendapatkan pelatihan yang baru lagi gitu, berkembang lagi. Saya sedikit menambahkan bahwasanya tadi tentang materi ya, yang dimana harusnya saya menambahkan sedikit statement pikir ya mengenai materi tersebut yang dikemukakan oleh Pak Agung. Oke, mungkin materi yang harus dilakukan untuk membenahi atau mengembangkan suatu perusahaan atau karyawan untuk mencapai tujuan bersama, itu harus melakukan materi yang sesuai atau relevansi terhadap kondisi yang terjadi pada saat itu juga. Karena ketika misalkan materi yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi atau tidak
sinkron dan tidak sesuai dengan relevansi, itu mungkin benar menurut Fikri tadi, tidak akan berkembang terhadap kinerja karyawan atau calon karyawan tersebut. Saya juga ingin menambahkan untuk poin keempat, yaitu materi dan trainer. Kita ambil contoh misalkan perusahaan BUMN, mereka akan menyelenggarakan program pelatihan untuk kemampuan berbahasa. Kita ambil contoh saja materi bahasa Inggris. Jadi perusahaan BUMN harus mengambil trainer dari luar yang dimana orang itu ahli dalam bidangnya, terutama dalam bidang bahasa Inggris. Jadi agak tidak relevan jika emang perusahaan itu mengadakan sebuah penyelenggaraan pelatihan, materi dan trainernya tidak sesuai. Itu sangat tidak kompatibel, sangat tidak relevan. Seperti contoh yang tadi, yang relevan itu adalah di mana materi yang akan diselenggarakan itu, ambil contoh tadi BUMN adalah bahasa Inggris. Jadi trainer yang harus diambil itu harus trainer yang pandai dalam berbahasa Inggris. Materinya juga harus menyesuaikan dengan yang akan pelatihan yang akan ditetapkan. Mungkin kalau dari metode, kata Pak Agung itu ada metode seperti online atau offline ya. Kalau menurut saya sebaiknya itu dilakukan secara offline. Karena apa? Jadi kalau offline itu kita saling bertatap muka nih, ada interaksi lah langsung. Jadi gimana ya? Jadi lebih efektif lah dari media tersebut. Terus kalau secara online itu banyak trouble ya, masalah kayak di sinyal, kayak di inilah kurang jelas lah, kurang efektif. Mungkin sedikit ya menambahkan tentang metode, yang dimana bahwasanya statement Pak Agung menyatakan ada beberapa opsi yang harus dilakukan untuk mengenai metode yang akan dilakukan dengan penyelenggaraan pelatihan tersebut. Ya mungkin saya sepakat juga dengan statement Vila, karena metode pelatihan atau media yang akan dilakukan untuk penyelenggaraan pelatihan tersebut harus dilakukan secara offline. Karena apa? Karena lebih mendekati rasa emosionalnya agar terciptanya sebuah keharmonisan bersama, seperti itu sih. Saya juga sepakat sih kalau misalkan online dan offline dalam metodenya, medianya kita lebih baik mengambil yang offline, karena di situ kita bisa tahu kapasitas kinerja yang sudah lama di sana ataupun atasannya gitu, sampai kita juga dapat emosionalnya. Betul apa yang tadi disebut oleh rekan saya Api. Yang mungkin untuk pertanyaan kedua kita bisa lanjut di sini aja. Untuk pertanyaan kedua yang kelompok kita ajukan ke narasumber, apa saja hambatan dan tantangan yang timbul dalam penyelenggaraan pelatihan, bagaimana cara. Dari pertanyaan tersebut, narasumber menjawab yang pertama itu harus adanya kesamaan visi misi antara pimpinan dan tim perencana. Dalam hal ini tim perencana itu HRD. Kedua, dari segi teknis, perusahaan harus memperhatikan budgeting, fasilitas dan metode. Sedangkan cara mengatasi hambatan itu, perusahaan harus mengadakan evaluasi. Saya sangat setuju dengan pendapat dari narasumber ini, karena evaluasi sangat penting di segala bidang, karena pekerjaan tidak mungkin akan menghasilkan sesuatu yang selalu baik, pasti ada buruknya. Maka dari itu perusahaan harus mengadakan evaluasi untuk mengetahui apa dan hal apa yang menyebabkan sesuatu tersebut tidak selalu gagal atau mungkin baik. Jadi evaluasi penting, sekali lagi saya katakan, untuk kemajuan perusahaan. Dari teman-teman apakah ada? Kalau dari saya sih di situ kan ada budgeting, terus ada juga fasilitas dan juga metode. Kalau dari budgeting sendiri itu memang benar, kita harus bisa manage atau memanajemen dari budgeting sendiri. Jangan sampai
ketika kita sudah mematokkan budgeting tersebut sekian misal sekian, yaitu harus bisa minimalisirnya, jangan sampai terjadi ada dana-dana yang tidak terduga nanti bisa keluar lagi, jangan sampai sampai melewati batas budgeting sendiri, karena itu fatal jatuhnya, kayak jatuhnya tidak sinkron sesama HRD dan juga panitia penyelenggara. Jadi intinya harus sesuai lah, harus balance, jangan sampai ada keliruan satu sama lain. Jatuhnya jangan sampai di luar kesepakatan itu dilaksanain gitu. Mungkin kalau soal hambatan yang tadi dijelaskan oleh Pak Agung itu termasuk hambatan sumber daya yang secara umum itu perbatasan anggaran, fasilitas misalnya. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Pertama, menurut saya cara mengatasinya seperti melakukan pelatihan secara online. Dan kalau secara online itu kan biaya sudah terkuras sebanyak seperti itu. Mungkin saya tambahkan lain. Mungkin selanjutnya yang akan saya bahas tadi, bahwasanya statement Pak Agung menjelaskan ketika melakukan penyelenggaraan pelatihan antara pimpinan perusahaan dengan HRD maupun panitia pelaksana itu harus sinkron. Karena benar juga tadi Pak Agung menyatakan bahwasannya statementnya ketika pimpinan perusahaan dengan HRD atau panitia pelaksana tidak sesuai dengan visi misi yang sudah ditentukan atau tidak sesuai dengan kesepakatan rapat musyawarah yang sudah dilakukan dan kesepakatan yang sudah disepakati tidak sesuai dan tidak terrealisasikan atau tidak diimplementasikan sesuai dengan yang sudah disepakati, itu bisa sangat fatal. Karena kalau seperti itu tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan, itu bisa melenceng hasilnya nanti, tidak sesuai dengan tujuan yang sudah kita sepakati. Mungkin tidak maksimal. Ya, betul. Karena memang juga perusahaan harus menentukan tujuannya Ya, jadi harus sesuai itu agar terciptanya sebuah kepuasan perusahaan tersebut. Makanya yang benar juga kata Anda bahwasanya evaluasi itu sangat penting, karena untuk mencari letak kesalahan di mana yang harus diperbaiki. Iya. Nah, Jangan sampai kesalahan yang sudah terjadi itu dilakukan kembali, jangan sampai seperti itu. Nah, mungkin tadi yang terakhir kata Pak Agung menyatakan bahwasannya perlu diadakannya sebuah evaluasi bersama. Seringkali perusahaan setelah mengadakan sebuah evaluasi bersama dan banyak personality yang mengabaikan evaluasi tersebut sehingga tidak terimplementasi dengan yang sudah ditentukan. Itu jangan sampai seperti itu, karena yang namanya evaluasi itu kita harus memperbaikinya, jangan sampai diabaikan seperti itu, karena kondisinya bakal sama aja nantinya. Kita udah tahu letak kesalahannya tapi kita masih melakukan kesalahan, kan itu jatuhnya kayak tidak baik lah gitu loh. Seharusnya kita hindari kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, perlu yang namanya ketegasan sebagai pemimpin. Nah, Kayak gitu. Untuk terciptanya sebuah tujuan perusahaan yang diinginkan. ini sih kalau menurut saya cukup. Coba. Ya, pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir dari kelompok kita yang ajukan ke tersebut itu, dampak positif apa yang didapatkan perusahaan dengan adanya program penyelenggaraan pelatihan tersebut? Dari pertanyaan tadi, narasumber itu menyatakan ada 3 hal. Yang pertama itu meningkat dari sisi kinerja. Yang dimaksud dari sisi kinerja itu adalah kemampuan dan produktivitas. Yang kedua itu mengubah pola pikir. Yang ketiga menyusun perencanaan sumber daya manusia. Dari teman-teman
mungkin kalau dari dampak positifnya itu bisa kita mendapatkan kesempatan karir yang lebih baik lah. Jadi dimana kita mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, untuk mungkin dan skill untuk meningkatkan kinerja kita untuk kedepannya agar lebih baik, mungkin bisa lebih baik lah karirnya secara individu maupun kelompok. Kalau di poinnya tadi sendiri kan itu ada apa, menyusun perencanaan SDM itu sendiri kan. Nah mungkin kalau dari menyusun perencanaan sendiri karena jatuhnya di situ agar si yang dilatihnya itu ketahuan oleh yang menyelenggarakan pelatihannya, agar si penyelenggara pelatihan itu tahu kapasitas di mana yang dilatih itu yang harus ditempatkan di bidangnya. Jangan sampai ketika tidak sesuai karena kinerjanya tidak akan jalan dengan jalan semestinya. Jadi jatuhnya bisa acak-acakan lah. Makanya diadakan pelatihan di sini agar kita tahu kapasitas mereka, skill mereka, bahwa ingin ditaruh di bidang mana, diposisikan di tempat yang mana, yang baik buat mereka, yang sesuai dengan mereka, kinerja mereka, gitu. Agar di situ HRD ataupun yang menyelenggara tahu gitu si calonnya itu, calon pelatihan si calon yang pegawainya itu ditaruh posisi di bidang mana. Ya mungkin sedikit ya menambahkan statement dari saudara Fikri yang dimana perencanaan pelatihan SDM ya, sumber daya manusia itu sangat penting sih bagi perusahaan, karena perencanaan pelatihan penyelenggaraan SDM itu sangat penting untuk salah satunya dinyatakan bahwasannya Pak Agung meningkatkan kualitas pada individualisme atau kelompok, sehingga tujuannya apa sih itu kan, untuk terciptanya sebuah tujuan bersama, arahnya perusahaan itu mau kemana sih gitu kan. Jadi agar berpeluang besar untuk kemajuan perusahaan-perusahaan yang melakukan pelatihan penyelenggaraan SDM tersebut bisa bersaing ya, agar lebih merasa saling membantu atau saling membackup dari situ. Dari tema kelompok ini penyelenggaraan pelatihan, kesimpulan terakhir yang bisa kalian dapatkan sebenarnya kalau dari yang materi yang kita kaji bareng di sini, kalau menurut saya memang memang dari penyelenggaraan pelatihan ini harus dilaksanakan dalam perusahaan ataupun dalam organisasi, karena jatuhnya agar kita tahu kapasitas dari calon pegawai atau calon yang ingin berorganisasi, karena di situ jatuhnya agar tujuan kita sesuai, arahan kita sesuai. Jangan sampai kita nggak tahu tujuannya, kita nggak tahu arahnya kemana dari perusahaan sendiri gitu. Jangan sampai seperti itu kalau dari saya sendiri gitu, karena menurut saya memang penting harus diadakan penyelenggaraan pelatihan. Ya baik, sedikit ya tadi konklusi atau sebuah kesimpulan terhadap penyelenggaraan pelatihan, salah satunya ke arah SDM ya, yang akan dicalonkan atau yang sudah menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Itu sangat penting karena pada dasarnya pelatihan itu memunculkan atau menimbulkan atau membuahkan hasil yang maksimal terhadap personality maupun kelompok, sehingga menjadi poin yang sangat penting untuk kemajuan perusahaan, organisasi, kelompok maupun personality. Pengembangan diri sendiri juga bisa gitu. Saya juga ingin menambahkan bahwasanya penyelenggaraan pelatihan itu tidak harus disesuaikan dengan bidangnya. Jadi maksud saya
pelatihan ini bisa diselenggarakan terhadap bidang apapun, bisa di bidang sekalian melatih gitu. bisa di bidang pendidikan juga bisa, kesehatan atau bidang keuangan bahkan juga bisa, dan bidang-bidang yang lainnya. Bisa. Apakah ada hal lain? Atau Mungkin menambahkan ya saya sedikit bahwasanya kata saudara Yogi, pelatihan itu dilakukan tidak harus sesuai dengan bidangnya, karena emang betul juga bisa untuk bisa saja yang awalnya tidak tahu dan mengikuti pelatihan penyelenggaraan SDM itu menjadi tahu bahwasanya ilmu wawasan itu bisa didapat dengan melalui penyelenggaraan pelatihan tersebut. Iya. sudah cukup? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian hasil video wawancara dan diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.